Pada part ke-143 diambil dari light novel bab 332 sampai dengan 333 catatan masa lalu, Kepala Pelayan Rankandel Kuno, Laut Damiroyul. Harapan. Di hadapan kekuatan musuh yang transenden dan jahat, harapan ini sangat dibutuhkan. Mereka yang berkumpul di ruang konferensi menatap dengan tidak mengerti pada kata-kata yang tertulis di jendela mengambang untuk waktu yang lama. Sementara itu, tulisan para pengurus dan cendekiawan terus terhapus. Bagus sekali, Kepala Pelayan. Menurut apa yang tertulis di sini, tampaknya bahkan dengan kemampuan memutarbalikkan mereka untuk memanipulasi sejarah, mereka tidak dapat menghapus patriark kita. Diana menggenggam tangan Luet dan berbicara. Elona Zipley, bersama dengan 3026 penyihir. 3026. Arti penting dari angka itu tidak lain adalah jumlah total penyihir elit di dalam Zipley, yang telah dipahami Rankandel, dan jumlahnya sama persis. Selain itu, Elona Zipley, meskipun bukan ibu pemimpin keluarga Zipley, dikenal sebagai penyihir terkuat di Zipley. Banyak pertempuran telah terjadi melawannya. Temar dan 10 Ksatria Agung sampai pada kesimpulan bahwa Elona mewakili lebih dari setengah keseluruhan kekuatan Zipley, jadi tidak ada penjelasan yang lebih baik tentang kekuatannya selain itu. Elona, penyihir mengerikan itu, dan semua penyihir elit pernah bersekongkol melawan patriark sebelumnya. Padler menggigil. Dia mengingat kembali kenangan menahan Elona bersama 10 Ksatria Agung lainnya tahun lalu. 10 Ksatria Agung menyadari bahwa pada hari itu ada orang lain di dunia yang bisa disebut monster selain Temar. Apa yang mereka lakukan untuk memanipulasi sejarah? Bajingan sialan itu, sepertinya ada hubungannya dengan Tower of Thales. Silderai meledak dalam kemarahan. Seperti yang dia katakan, Rankandel masih belum tahu persis bagaimana Zipley memanipulasi sejarah. Mereka hanya mengetahui bahwa manipulasi terjadi ketika penyihir Zipley berkumpul dalam jumlah besar di Tower of Thales. Tapi itu tidak lebih dari sekedar spekulasi. Ada beberapa tempat lain yang diduga menjadi tempat terjadinya manipulasi sejarah. Karena Patriark telah memutuskan untuk memprioritaskan penghancuran menara sihir Zipley, jawabannya akan segera terungkap. Mereka masih tidak bisa menyerang rumah utama Federasi Sihir Lutero, Draka. Itu karena Elona terus-menerus mempertahankannya. Menara ajaib dihancurkan tanpa masalah. Kecuali lokasi yang digunakan Zipley sebagai benteng utama mereka, lebih dari 100 menara sihir telah dihancurkan. Nyonya Sarah Rankandel, salah satu dari 10 Ksatria Agung, telah kembali. Seorang ksatria penjaga bergegas ke ruang konferensi dan berbicara. Setelah mendengar itu, Luet dan 10 Ksatria Agung secara bersamaan mulai berlari untuk menyambut Sarah. Selama ini mereka telah menunggu Temar atau Sarah kembali. Keduanya memimpin 10 Ksatria Agung lainnya dalam penyerangan menara sihir Zipley. Luet dan 10 Ksatria Agung begitu bersemangat sehingga mereka bahkan tidak repot-repot melindungi diri dari hujan lebat saat mereka berlari menemui Sarah. Sarah! Nyonya Sarah. Wah, sepertinya kalian semua sudah tidak sabar menungguku. Kalian bukan anak anjing, tahu? Memalukan melihat kalian semua berlari ke arahku seperti ini. Sarah tersenyum ketika dia melihat rekan-rekannya yang mendekat. Bahkan di tengah hujan lebat yang seakan mengoyak langit, bau abu dan terbakar yang menyengat terpancar darinya. Itu adalah bukti betapa intensnya pertarungan yang baru saja dia lakukan. Terutama Padler, orang lemah ini akan masuk angin jika basah. Haha. Apa yang terjadi? Sarah, apakah kamu berhasil menghancurkan menara sihir musuh? Tidak, itu tidak mungkin. Jika ada lebih banyak penyihir seperti Elona, apakah kamu percaya? Silderai, betapapun mengerikannya, aku berhasil menghancurkan sekitar 50 sebelum menyerah dan kembali. Apa, kamu serius? Hanya Silderai yang tertipu oleh kebohongan lemah Sarah. Tertipu lagi, Silderai. Haha. Kamu membiarkan dirimu tertipu oleh tipuanku.
Tidak mudah bagiku untuk berhenti bercanda ketika kamu begitu mudah dibodohi. Apa? Apakah itu bohong lagi? Ya. Apa menurutmu akan ada monster gila seperti itu lagi di dunia ini? Lagi pula, kamu punya sisi baik sebagai orang bodoh. Aku melakukannya untuk meredakan rasa darahmu mengering saat menungguku. Itulah yang dilakukan kakak perempuan. Kamu 5 tahun lebih muda dariku, namun kamu adalah kakak perempuanku. Kawan-kawan lainnya sudah menyadari bahwa misi Sarah telah berhasil pada saat dia berbohong. Setiap kali Sarah menunjukkan suasana hati yang ceria, itulah yang terjadi. Ya, untuk saat ini, kita telah menghancurkan semua menara yang ditugaskan di pihak kita. Ya, saudaraku, atau lebih tepatnya, Patriark, hanya memiliki sedikit lebih banyak dari kita, tapi sepertinya aku telah mengubah sekitar 10.000 penyihir menjadi abu. Memang benar, Sarah tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara 10 ksatria agung. Jumlah penyihir yang dia bunuh tidak mempunyai angka imajiner yang tercampur. Patriark pasti sudah menyelesaikan tugasnya segera. Tapi ini aneh. Meskipun ada lebih banyak menara yang harus dihancurkan di sisinya, kupikir Patriark akan menyelesaikannya sebelum kita. Menara yang direncanakan kelompok Sarah untuk dihancurkan berjumlah 20. Menara yang direncanakan kelompok Temar untuk dihancurkan ada 40. Meski selisih 2 kali lipat, kekuatan Temar cukup untuk mengimbangi kesenjangan tersebut. Kenapa rasanya aneh? Apakah aku benar-benar mengalahkan Patriark setelah sekian lama? Tidak, itu tidak mungkin. Sesuatu tidak mungkin terjadi di pihak Patriark, kan? Kami terus-menerus memantau lokasi Elona. Jadi seharusnya tidak ada masalah apapun di pihak Patriark. Mungkin karena pergerakan rahasia pedang ajaibmu sudah selesai. Aku mengetahuinya, bukan? Ya, aku telah menyelesaikan 5 menara terakhir sepenuhnya. Penyihir Zipley meleleh seperti mentega. Serius, tidak bisakah kamu menahan diri untuk tidak menggunakan ekspresi seperti meleleh saat mengacu pada manusia? Padler mengerutkan kening dan berbicara, dan Sarah mengangkat bahu. Bagiku, manusia, mengacu pada mereka yang bukan musuh Rankandel, lemah. Kamu berpura-pura terkejut padahal kamu sudah mengetahuinya. Tetap saja, itu tidak baik untuk emosimu. Apakah aku remaja? Habiskan waktumu untuk menjaga kesehatanmu daripada mengkhawatirkan emosiku. Sarah tertawa sambil mengacak-acak rambut Padler. Dengan kedatangan Sarah, bersama dengan harapan yang dibawa oleh Luet, ekspresi berat di wajah 10 ksatria agung dengan cepat mereda. Nyonya Sarah, lihat ini. Luet sekali lagi menampilkan jendela tembus pandang di depannya. Apa ini, Luet? Elona Zipley dan penyihir 3026. Oh, itu berita yang sangat bagus. Saudaraku, bukan, Sang Patriark, sungguh luar biasa, bukan? Tentu saja, kita masih belum bisa bersantai sepenuhnya. Meskipun Elona Zipley dan semua penyihir elit disertakan, Patriark dan orang kedua di komando Zipley tidak. Zipley menggunakan Patriark dan orang kedua dalam komando, serta 500 penyihir elit, untuk memanipulasi sejarah ras, peri. Hal ini juga dibuktikan dengan kemampuan rekaman, record, yang dimiliki Luet. Secara alami, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan Patriark dan orang kedua yang memegang komando. Mereka mungkin lebih rendah dari Elona, tapi mereka adalah individu yang telah mencapai alam transenden dengan kemampuan mereka sendiri. Tingkat kekuatan sebesar itu diperlukan untuk menghapus sejarah ras peri yang berlangsung selama ribuan tahun. Fakta bahwa, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar, mereka tidak dapat memanipulasi sejarah Temar membuat Luet merasa beruntung sekaligus getir. Rasnya sendiri masih dilupakan saat ini. Lebih jauh lagi, menyedihkan untuk memikirkan bahwa ribuan tahun waktu dan sejarah yang dikumpulkan oleh rasnya sendiri bisa dianggap kurang berharga dibandingkan manusia sederhana bernama Temar. Kekuatan eksistensi. Luet tidak bisa memahami dengan tepat arti dari apa yang tertulis di jendela rekaman. Merasakan pikirannya, Sarah meletakkan tangannya di bahu Luet.
Kepala pelayan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi, ini hanya pendapat saya percaya kekuatan eksistensi ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Ini tentang seberapa besar perubahan yang dibawa seseorang ke dunia, itu adalah norma. Alasan mengapa Zippley tidak bisa memanipulasi sejarah saudaraku Temar seperti yang mereka lakukan pada Raspberry karena dia membawa perubahan signifikan pada dunia. Jadi, apakah perkataan Lady Sarah berarti semakin berpengaruh keberadaan seseorang dalam mengubah dunia, semakin sulit bagi Zippley untuk memanipulasi sejarah mereka? Ya, Temar sedang membentuk kembali dunia saat ini, bukan? Raspberry, sebagai pengamat dan penjaga catatan, berperan untuk tidak secara aktif mengubah dunia. Luet merenung sejenak. Bisa diartikan seperti itu, Nona Sarah. Sejujurnya, menurutku nilai Temar sebagai individu tidak melebihi nilai seluruh Raspberry. Di antara berbagai makhluk, sulit untuk mengatakan secara pasti mana yang lebih unggul. 10 ksatria agung lainnya mengangguk. Ketika Luet pertama kali menyampaikan berita itu, mereka senang, tapi mereka juga mengkhawatirkan Luet, sama seperti Sarah. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, dibandingkan dengan apa yang dilakukan ketua pengurus untuk kita, itu jauh dari cukup. Sekarang, haruskah kita membantu ketua pengurus dan para cendekiawan? Semakin banyak bantuan, semakin baik, bukan? Saat Sarah bersandar di bahu Padler dan berbicara, pupil mata Luet melebar secara alami saat dia menatap ke jendela rekaman. Tunggu sebentar. Apa ini? Di hadapan suara Luet yang baru khawatir, 10 ksatria agung merasa tidak nyaman. Kepala pelayan, ada apa, hah? Saat Diana mendekati Luet, dia melihat jendela rekaman dan terdiam. Atau lebih tepatnya, kata-katanya tidak berhenti tapi dia tidak bisa berkata-kata. Orang lain yang melihat jendela rekaman memiliki reaksi serupa terhadap Diana. Di jendela rekaman, frasa dihasilkan yang tidak dapat dipahami. Mereka menghilang. Ini adalah catatan Temar dan 10 ksatria agung yang menghancurkan menara Zippley hari ini. Namun keterkejutan yang diterima Luet dan 10 ksatria agung tidak berakhir di situ. Isi jendela rekaman terus diperbarui. Dan informasi terkini yang diperbarui terdiri dari catatan seperti ini. Apa? Omong kosong apa ini? Silderai berteriak. Kemampuan merekam para peri, termasuk Luet, tidak pernah menunjukkan satupun kebohongan. Namun, sekarang konten palsu jelas-jelas dijelaskan di jendela rekaman. 5 menara sihir kerajaan Palin telah diserang oleh pasukan Rankandel tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Luet tiba-tiba muntah. Itu adalah muntahan yang lahir dari ketidaknyamanan akibat manipulasi sejarah yang tiba-tiba. Tindakan menyaksikan bagaimana realitas dimanipulasi secara real-time merupakan peristiwa yang mengguncang pikiran manusia lebih dari yang dapat dibayangkan. Kita harus beritahu para cendekiawan. Kita harus menuliskannya, kita harus. Diana berteriak saat Sarah menggendong Luet yang hampir pingsan. Menurutnya, setiap orang yang hadir hendaknya terus merekam fenomena tersebut, sebelum benar-benar lupa bahwa sejarah sedang dimanipulasi. Setelah mendengarnya, para ksatria penjaga di dekatnya bergegas masuk ke dalam kastil. Chief Steward, bangun. Kita tidak boleh lupa bahwa apa yang tertulis di jendela rekaman ini salah. Chief Steward, Chief Steward. Luet gemetar tetapi tidak menanggapi. Segera, dia kehilangan kesadaran dan pingsan, hanya menyisakan suara kebingungan dari 10 ksatria agung di tengah badai yang dahsyat. Setengah tahun telah berlalu. Para pengurus dan cendekiawan Storm Castle tidak lagi mencatat sejarah para peri. Itu karena mereka sudah dilupakan oleh masyarakat dunia. Keberadaan para peri telah hilang sama sekali, seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal, namun mereka tidak hilang seluruhnya dari ingatan sebagian orang. Namun, fakta bahwa Ratu Peri, Luet Damiroyul, bertemu Temar Rankandel secara kebetulan dan mereka bertarung bersama melawan Zippley. Fakta bahwa seluruh suku peri telah berjuang mati-matian, menumpahkan darah, untuk mencegah Zippley memanipulasi sejarah telah terhapus.
Bahkan masyarakat kini teringat bahwa suku peri telah binasa di zaman dahulu. Namun, ribuan peri yang dilupakan manusia dan dilupakan sendiri masih hidup dan bernafas. Maafkan aku, Luet. Seorang pria berbicara sambil melihat punggung Luet. Itu adalah Temar. Sang patriark tidak perlu meminta maaf. Ketika Temar tidak merespon, Luet melanjutkan. Apakah menurutmu suku peri terhapus dari sejarah karena aku bertemu denganmu, patriark? Ya. Jika kamu tidak bertemu denganku, suku peri tidak akan menjadi korban Zipley. Patriark, berhenti bicara omong kosong. Ketika Zipley memanipulasi sejarah, apa target pertama mereka untuk diberantas? Rankandel? Tidak, orang-orang itu akan melenyapkan suku peri terlebih dahulu, terlepas dari Rankandel. Kenyataannya, setelah menjadi kepala pelayan Rankandel, Luet menemukan fakta bahwa Zipley memanipulasi sejarah suku peri saat memeriksa catatan. Dia dan Temar bertemu 5 tahun lalu. Namun manipulasi sejarah suku peri telah dimulai 8 tahun lalu. Itu sebabnya dia tidak menganggap penghapusan sejarah suku peri sebagai tanggung jawab Temar. Sebaliknya, dia merasa sangat berterima kasih kepada Temar. Jika dia tidak bertemu dengannya, saat ini, dia juga akan tersesat seperti anggota suku peri lainnya, dilupakan oleh orang-orang. Berkat kekuatan eksistensi luar biasa yang dimiliki Patriark, saya masih bisa bertahan, tidak dilupakan, dan bertarung melawan Zipley bersama Rankandel. Jadi, tolong, jangan minta maaf padaku lagi. Temar mengangguk dengan berat. Dan aku, Patriark, dan 10 Ksatria Agung, tidak lupa bahwa suku peri bertarung bersama Rankandel melawan Zipley, bukan? Lord Solderet, Ser Murakan, dan Lady Misha juga tidak lupa. Kekuatan eksistensi yang dimiliki Temar. Itu bukanlah kekuatan yang hanya terbatas pada Temar. Makhluk yang sangat dipengaruhi oleh Temar juga menikmati manfaat dari kekuatan itu. Berkat itu, orang-orang yang disebutkan Luet beberapa saat yang lalu masih memiliki pemahaman yang jelas tentang sejarah suku peri. Namun, seiring berjalannya waktu, bahkan mereka secara bertahap melupakan suku peri. Keduanya bukannya tidak menyadari fakta ini. Temar adalah satu-satunya yang benar-benar bebas dari manipulasi sejarah Zipley. Bahkan ketika Rankandel menyerang menara sihir kerajaan Palin setengah tahun yang lalu, Temar adalah satu-satunya yang mengetahui kepalsuan sejarah yang dimanipulasi secara real-time. Tapi ingatan manusia. Tak pelak, hal itu akan memudar seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, ingatan itu seperti manusia, mereka tidak bisa ada dengan sendirinya. Jika tidak ada orang lain yang mendengarkan atau mengkonfirmasi kenangan itu, seiring berjalannya waktu, ingatan itu tidak akan memiliki kekuatan dalam dirinya. Mereka akan kehilangan maknanya. Aku mengkhawatirkanmu, Patriark. Apa yang perlu dikhawatirkan? Semua orang terlalu bergantung pada Patriark. Akhir-akhir ini, sepertinya Patriark mencoba untuk menanggung terlalu banyak orang. Sejak dia menyadari bahwa pengaruhnya dapat menunda manipulasi sejarah oleh Zipley, Temar berusaha untuk menjaga sebanyak mungkin orang di sekitarnya. Sudah banyak orang di sekitarku sejak awal. Itu benar. Tapi kamu belum pernah bertemu orang sesering dan tanpa tidur seperti sekarang. Kapan terakhir kali kamu memejamkan mata, Patriark? 10 hari yang lalu? Kurang lebih, kurasa. Tapi tahukah kamu, tidur, ya, itu bukan kesukaanku. Bahkan kamu, Patriark, pada dasarnya adalah manusia. Kamu bukan dewa atau iblis. Jika kamu terus seperti ini, pikiranmu akan kewalahan, Patriark. Ada tanda-tanda pergerakan dari luar. Patriark, kepala pelayan. Sarah memasuki kantor dengan ekspresi serius. Ini pasti berita buruk, pikir Temar dan Luet. Jika Sarah tidak sedang bercanda, itu selalu berarti sesuatu yang serius. Sejak pagi ini, Padler mulai melupakan sejarah suku peri. Meski dia mencoba mengingatnya, sepertinya tidak berhasil. Bahkan ketika 10 ksatria agung lainnya yang masih ingat mencoba memberitahu Padler tentang suku peri, dia tidak dapat memahami isinya sama sekali.
Bahkan setelah mendengar ceritanya, dia akan melupakannya lagi dalam beberapa menit. Dunia menjadi teater besar, penuh dengan cita rasa Zipplay. Di dalam teater itu, anggota Rankandel secara bertahap diliputi rasa takut. Tidak peduli seberapa kuat ketabahan mental masing-masing orang, mustahil untuk terus-menerus menanggung kehancuran realitas yang diketahui. Kita perlu cara untuk meninggalkan catatan yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh para bajingan itu. Sarah berbicara sambil menggigit bibir bawahnya. Patriark, tidak. Kakak. Sepertinya tidak mungkin. Aku akan menemui penyihir yang tinggal di Laut Hitam itu. Lokia bilang jika itu penyihirnya, dia mungkin tahu cara menghentikan manipulasi sejarah Zipplay. Lokia adalah salah satu dari 10 ksatria agung. Dia adalah seorang penyihir dengan kemampuan sihir yang lebih baik daripada ilmu pedang di Rankandel. Sarah, kamu tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Wanita itu adalah bencana. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi jika kita mendekatinya dengan kikuk. Kakak. Sarah menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Jika terus seperti ini, Rankandel akan hancur. Bukan hanya suku peri, tapi sejarah tentang Rankandel juga sudah mulai dimanipulasi. Jika Helluram terbangun, bukan Rankandel melainkan dunia yang bisa menghadapi kehancuran. Dunia tanpa Rankandel tidak masuk akal bagiku. Sarah. Semua orang hanya mengandalkanmu, kakak. Kami juga ingin melakukan sesuatu, meski kecil. Daripada tidak berdaya seperti ini, aku lebih memilih menjual jiwaku pada iblis. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya, Sarah. Dan memberitahu Lokia untuk tidak mengungkit apapun tentang Helluram di masa depan. Saat Sarah tidak menjawab, Temar memeluknya dengan lembut. Aku mengerti ini sulit. Tapi aku punya rencana. Sebentar lagi, bersama Solderet, aku akan bertemu dengan dewa lainnya. Akankah para dewa membantu kita? Belum pasti. Tapi menurut Solderet, sepertinya mereka akan terwujud. Sarah dengan enggan mengangguk. Meskipun dia memiliki kekuatan terbesar di antara 10 ksatria agung, dia merasa sulit untuk menanggung kenyataan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun. Dan aku mengatakan ini dengan prihatin, tapi tolong, dalam keadaan apapun, jangan melanggar perintahku dan hubungi Helluram. Ini perintah sebagai patriark. Saya mengerti. Kakak beradik itu berbohong satu sama lain. Solderet sudah gagal membujuk para dewa, dan Sarah tidak berniat menuruti perintah Temar. Dia tidak mempercayai sebagian besar dewa yang telah tunduk pada Zipplay. Saat Sarah pergi, Temar menghela nafas panjang. Sepertinya dia akan menimbulkan masalah. Aku harus meminta Diana untuk mengawasi Sarah. Sebenarnya, Temar dan Luet. Mereka sudah mempertimbangkan skenario terburuk. Mereka telah menyaksikan bagaimana Solderet berusaha meninggalkan pesan untuk kontraktor 1000 tahun. Luet, khususnya, telah membantu Solderet dalam proses ini. Tentu saja, bukan berarti mereka menyerah untuk bertarung melawan Zipplay. Mereka hanya memiliki intuisi yang suram bahwa pertempuran yang mengerikan dan berkepanjangan ini mungkin akan terus berlanjut bahkan setelah zaman mereka berlalu. Oleh karena itu diperlukan persiapan bagi generasi berikutnya, generasi setelahnya, dan generasi sesudahnya. Wajar saja karena mereka kurang memiliki kepastian kemenangan di masanya. Tapi kata-kata Sarah bukannya tanpa alasan, Luet. Baik tuanku. Menghubungi Helluram secara langsung memang berbahaya, tapi jika itu tentang kekasihnya, situasinya mungkin berbeda. Cari tahu keberadaan Raja Binatang Iblis Orgal untukku. Wow. Catatan alat perekam mencapai batasnya. Jin tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat, tenggelam dalam pikirannya. Kamu telah melihat semuanya. Bagaimana menurutmu? Luet bertanya. Ini mengejutkan. Aku tidak tahu manipulasi sejarah yang dilakukan Zipplay menjadi sedemikian ekstrim. Selama beberapa dekade,
Tidak, fakta bahwa mereka bisa memanipulasi sejarah suku peri yang telah ada selama puluhan ribu tahun, sesuai keinginan mereka. Hal itu dapat dinyatakan dengan pasti. Bahkan para dewa pun tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Itulah mengapa catatan itu mungkin menyebutkan bagaimana para dewa tunduk pada Zipfel. Untuk pertama kalinya, muncul keraguan apakah Zipfel bisa dikalahkan. Namun, Jin dengan cepat menepis pemikiran itu. Jika bajingan itu masih sekuat 1000 tahun yang lalu, Rankandel tidak akan ada. Tentunya, ketika mereka mengalahkan Rankandel saat itu, mereka membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Meskipun sifat pasti dari harga tersebut tidak dapat diketahui dari catatan saat ini, Jin telah memperoleh informasi paling penting dari alat perekam ini dari semua alat perekam Solderet yang telah dia periksa sejauh ini. Terutama kemampuan transendental Zipfel yang lebih gamblang dari sebelumnya. Tuanku adalah kunci untuk menghadapi Zipfel. Pikiran Jin secara alami melayang ke titik itu. Tuan Jin, sudah 2 hari di luar. Luet berbicara. 2 hari? Jin terkejut dan menatap mata Luet. Jika 2 hari telah berlalu, mungkin telah terjadi serangan terhadap gua para beasmen kecil oleh seseorang dari antara musuh mereka. Aku akan kembali secepatnya. Untuk memastikan tidak ada yang terluka. Jin teringat janji yang dia buat pada Neru. Dilihat dari ekspresimu, sepertinya ada masalah mendesak di luar. Ada orang yang aku janjikan untuk diselamatkan. Karena kehadiranku di sini, para beasmen kecil berada dalam bahaya besar. Kalau begitu kamu harus segera pergi. Respons tegas Luet sangat membebani hati Jin. Jika saya meninggalkan tempat ini, Nona Luet akan sendirian lagi. Saya akan melupakan Nona Luet. Luet mengangguk dalam diam. Anda hanya akan mengingat gambar saya yang Anda lihat di alat perekam. Tapi Tuan Jin, kenyataannya, aku adalah orang yang terlupakan. Menyelamatkan orang-orang yang tinggal di luar lebih berharga daripada menenangkan kesepianku. Aku akan kembali. Pastinya. Ada terlalu banyak beasmen kecil yang bisa mati tanpa sepengetahuan Jin, dan terlalu tidak pasti untuk ragu karena belas kasihan. Luet tersenyum tipis. Mengingat kembali kemunculan Temar yang pernah mengatakan hal yang sama dengan Jin.